Hello and welcome to GeoCurious. Di video kali ini kita akan membahas sebuah negara yang seringkali juga disebut sebagai benua. Dan negara ini juga merupakan salah satu negara termaju dan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Tapi negara ini memiliki sejarah yang kelam pada saat pembentukan negaranya. Negara manakah yang dimaksud? Inilah dia negara Australia. Australia atau secara resmi Persemakmuran Australia adalah sebuah negara yang terletak di belahan bumi selatan, yang terdiri dari dataran utama Australia, Pulau Tasmania, dan pulau-pulau kecil lainnya di Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Australia juga bertetangga dengan banyak negara, seperti Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di sebelah utaranya. Kemudian ada Kepulauan Salomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur laut, dan tentunya dengan Selandia Baru di bagian tenggara. Dengan total luas wilayah 7,6 juta kilometer persegi, Australia adalah negara terbesar di benua Oseania atau benua Australia. Ibu kota Australia bukanlah Sydney atau Adelaide atau juga Melbourne, tetapi Canberra. Tetapi Sydney, Melbourne, dan Adelaide merupakan salah satu kota besar di Australia dan menjadi pusat perekonomian di sana. Pemerintahan Australia sendiri cukup unik karena merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Jadi Australia adalah bagian dari Commonwealth, tetapi pemerintahannya dijalankan oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri Australia saat ini adalah Anthony Albanese yang telah menjabat pada tahun 2022. Sekilas kita sudah membahas tentang Australia, tapi kalian memiliki pertanyaan nggak sih? Dari mana asal-usul nama Australia? Baik, nama Australia sendiri berasal dari kata Latin Terra Australis Incognita, yang berarti tanah selatan yang tidak dikenal, yang berasal dari para penjelajah Eropa abad ke-17, terutama orang-orang Belanda, Spanyol, dan Portugis, yang mengembara di sekitar wilayah selatan yang luas dan belum terpetakan. Kemudian pada tahun 1824, Matthew Flinders, seorang penjelajah dan kartografer Inggris, mengusulkan penggunaan nama Australia untuk merujuk kepada sebuah benua. Nama ini kemudian diterima dan digunakan secara resmi ketika pemerintah Britania Raya mengesahkan penggunaannya pada tahun 1827. Let's move on. The first topic, geografi. Berbicara tentang Australia, Australia memiliki kondisi geografis yang cukup unik dan juga menarik. Secara geografis, Australia terdiri dari 6 negara bagian dan 2 wilayah otonom di bawah pemerintahan federal. Topografi di Australia sangat beragam dengan ciri khas dataran rendah, pegunungan, dan juga gurun. Pegunungan tertinggi di Australia adalah pegunungan Alpen besar di bagian tenggara, sedangkan Gurun Gibson di bagian barat daya adalah salah satu dari beberapa gurun yang ada di benua ini. Adapun gunung tertinggi di benua Australia adalah Kosciuszko yang memiliki tinggi 2.228 meter di atas permukaan laut, yang terletak di Provinsi New South Wales. Australia juga memiliki garis pantai yang panjang dan beragam, dengan pantai timur yang terkenal dengan pantainya yang berpasir putih, dan pantai barat yang lebih terpencil. Terdapat beberapa sungai besar di Australia seperti Sungai Murray-Darling yang merupakan sungai terpanjang di Australia, dan juga Sungai Darling yang memainkan peran penting dalam pengairan dan pertanian untuk sumber kehidupan di Australia. Terdapat juga salah satu barisan terumbu karang terbesar di dunia di Australia yang bernama Great Barrier Reef yang terletak di lepas pantai timur. Ini adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO karena merupakan terumbu karang terbesar di dunia. Berkat kondisi geografis ini menciptakan berbagai ekosistem unik, termasuk hutan hujan tropis, padang rumput luas, dan hutan eukaliptus yang khas. Next kita akan membahas tentang iklim. Berbicara tentang Australia, iklim di Australia juga sangat bervariasi karena wilayahnya yang cukup luas, mulai dari iklim tropis di utara hingga iklim gurun di tengah dan selatan. Musim panas dan musim dingin di Australia bertentangan dengan musim di belahan utara, dan iklim pesisir dapat sangat berbeda dengan iklim di pedalaman. Kondisi geografis ini juga memainkan peran penting dalam keanekaragaman hayati di Australia, dengan banyaknya spesies flora dan fauna endemik yang hanya ditemukan di benua ini. Tapi ada juga sih yang ditemukan di Pulau Papua, but it's okay. Meskipun Australia memiliki beberapa kota besar dan wilayah metropolitan yang sangat padat, sebagian besar penduduk wilayahnya tetap gersang dan jarang dihuni. Ya, karena mayoritas wilayah di Australia berupa gurun yang kering. Berbicara tentang keanekaragaman hayati di Australia, berikut adalah beberapa hewan khas Australia, yaitu koala, platypus, wombat, burung emu, dan juga kasuari. Dan jangan lupakan hewan nasional khas Australia, yaitu
Kanguru. Dengan total 50 juta jumlah kanguru di seluruh Australia, yang berarti 2 kali lipat dari jumlah penduduk Australia. Jadi, satu orang Australia berbanding dengan 2 kanguru. Kurang lebih. Begitu nggak sih perbandingannya? Ya, pokoknya kanguru 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah populasi Australia sendiri. Dan hewan ini juga sangat mudah dijumpai di Australia. So, mari beralih ke topik selanjutnya, yaitu sejarah. Mungkin kalian sudah pada tahu bahwa penduduk Australia adalah suku aborigin, penduduk asli. Namun kapan sih mereka datang ke Australia? Nenek moyang aborigin Australia mulai berdatangan dari Asia Tenggara sekitar 65.000 tahun yang lalu, selama zaman es terakhir. Kira-kira 40.000 tahun sebelum pendudukan bangsa Eropa pada akhir abad ke-18. Sesampainya melalui laut, mereka menetap di benua itu dan telah membentuk sekitar 250 kelompok bahasa yang berbeda. Dan tahukah kalian bahwa sebelum orang Eropa datang, penduduk aborigin sudah menjalin interaksi dengan bangsa luar, yaitu adalah pelaut dari Nusantara, tepatnya dari Makassar. Nah, hubungan suku aborigin dengan pelaut Makassar mencakup interaksi dan pertukaran budaya yang berlangsung selama berabad-abad di wilayah Australia. Interaksi antara suku aborigin dan pelaut Makassar melibatkan pertukaran barang, pengetahuan, dan budaya. Pelaut Makassar datang ke pantai utara Australia untuk mencari hasil laut seperti teripang dan mutiara. Mereka membangun hubungan dagang dengan suku aborigin setempat dan seringkali berlayar menuju wilayah tersebut dengan perahu-perahu besar yang disebut perahu Makassar. Kemudian beberapa abad berikutnya akhirnya terjadilah penjelajahan maritim Eropa di Australia. Penjelajah asal Belanda yang bernama Willem Janszoon adalah orang Eropa pertama yang diketahui mencapai Australia pada tahun 1606. Kemudian pada tahun 1770, Kapten James Cook dari Inggris mendarat di pantai timur Australia yang kemudian menjadi awal kolonialisasi Eropa. Kemudian pada tahun 1788, Inggris mulai mengirimkan tahanan ke New South Wales dan proses kolonialisasi meluas di berbagai bagian Australia. Pada saat kolonialisasi Eropa, suku aborigin mengalami dampak serius, termasuk kehilangan tanah dan sumber daya tradisional mereka, serta mengalami permasalahan dengan berbagai penyakit yang dibawa oleh penjajah Eropa, dan ini menyebabkan penurunan populasi secara drastis. Dan inilah beberapa fakta kelam yang akan kita bahas. Salah satu contoh yang terkenal adalah pembantaian Myall Creek pada tahun 1838 di New South Wales, di mana sekitar 28 suku aborigin dibunuh oleh sekelompok pemukim Eropa. Pembantaian ini terjadi dalam konteks ketegangan antara pemukim dan suku aborigin yang mencoba melindungi tanah adat mereka. Pembantaian Myall Creek adalah peristiwa tragis dalam sejarah Australia yang terjadi pada 10 Juni 1838. Dalam pembantaian tersebut, sekelompok pemukim Eropa dengan kejam membunuh setidaknya 28 pribumi Australia, termasuk perempuan dan anak-anak, di dekat stasiun Myall Creek di New South Wales. Makanya tragedi ini dinamakan tragedi Myall Creek. Tetapi ada yang menarik dari hal ini yang membuat peristiwa ini sangat mencolok adalah bahwa ini menjadi satu-satunya dalam sejarah Australia ketika orang-orang kulit putih yang berhasil diadili dan dihukum menggantung atas pembunuhan orang-orang pribumi. Akhirnya mereka juga mendapatkan hukuman yang setimpal, tapi mungkin tidak setimpal dengan nyawa-nyawa yang telah mereka habisi. Sidang-sidang dan vonis-vonis itu menandai momen penting dalam pengakuan hak dan kemanusiaan masyarakat pribumi Australia. Pembantaian Myall Creek adalah pengingat penting yang mengharukan akan kekerasan dan perlakuan tidak adil yang dialami oleh masyarakat pribumi selama kolonialisasi Australia. Pada tahun 1907, Australia merdeka sebagai negara persemakmuran Australia dan ini menandai pembentukan Federasi 6 koloni. Australia juga berpartisipasi aktif dalam Perang Dunia I dan II dan sejak saat itu menjadi anggota berbagai organisasi internasional. Dan hari ini Australia adalah negara maju dengan ekonomi yang kuat, masyarakat multikultural dan sistem pemerintahan yang demokratis. So, let's move on to demografi. Jumlah penduduk Australia saat ini pada tahun 2023 terhitung 26 juta jiwa. Kepadatan penduduk di Australia adalah 3 orang per kilometer persegi dan merupakan salah satu negara yang jarang penduduknya. 86% penduduk Australia tinggal di perkotaan seperti Sydney, Melbourne, maupun Adelaide. Sebagian besar atau 92% dari penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Caucasoid dan selebihnya dari Asia 7%, aborigin dan lainnya 1%. Bangsa kulit putih umumnya berasal dari Eropa yang sebagian berasal dari Inggris, Irlandia, dan sisanya berasal dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan juga Yunani.
Berdasarkan data Australian Bureau of Statistics atau ABS pada tahun 2021, mayoritas agama yang dianut oleh warga Australia adalah Kristen yang mencapai 43,9%. Sementara warga Australia yang mengaku tidak beragama adalah sebanyak 38%. Survei ABS ini juga menyebutkan selain agama Kristen, terdapat juga agama lain di Australia seperti Islam, Hindu, Buddha, dan juga lainnya. So, lanjut ke topik yang selanjutnya. Ekonomi. Seperti yang kita tahu, Australia merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian yang kuat dan maju di dunia. Sebagai negara yang terkenal dengan sektor sumber daya alamnya, ekonomi Australia sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan. Ekspor sumber daya seperti batu bara, biji besi, dan gas alam menjadi kontributor utama pendapatan ekspor. Pertumbuhan ekonomi Australia juga didukung oleh sektor pertanian yang produktif, termasuk produksi daging, gandum, dan juga wool. Selain itu, sektor jasa juga memainkan peran penting dalam perekonomian di Australia. Kota-kota seperti Sydney, Melbourne adalah pusat keuangan dan bisnis yang signifikan. Dengan sektor keuangan, teknologi informasi dan pariwisata menjadi komponen vital dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi ekonomi. Kestabilan politik dan kebijakan ekonomi yang bijaksana dari pemerintah Australia turut berperan dalam memperkuat iklim investasi dan juga memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Australia juga dikenal karena tingkat gaya hidup yang tinggi dan sistem pendidikan yang baik, yang berkontribusi kepada tenaga kerja yang terampil. Inovasi dan penelitian di sektor teknologi telah menjadi fokus penting, dengan pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk mendorong pengembangan industri yang berbasis pengetahuan. Meskipun Australia juga menghadapi berbagai tantangan ekonomi, namun fokus pada inovasi terus menjadi strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang di wilayah Australia. Berbicara tentang ekonomi, topik yang selanjutnya juga berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Let's move on to pariwisata. Australia merupakan destinasi pariwisata yang menarik dengan kehidupan alamnya yang luar biasa dan juga keanekaragaman budayanya. Salah satu daya tarik utama di Australia adalah terumbu karang Great Barrier Reef, yang merupakan terumbu karang terbesar di dunia yang menawarkan pengalaman menyelam dan snorkeling yang luar biasa. Selain itu, Taman Nasional Kakadu di Northern Territory menampilkan keanekaragaman hayati, dan juga terdapat sejarah lukisan gua bangsa aborigin dan budaya-budaya pribumi yang kaya. Tidak lengkap rasanya jika kita mengunjungi Australia tanpa mengunjungi kota-kota besarnya. Salah satunya adalah kota Sydney dengan landmark ikoniknya seperti Sydney Opera House dan jembatan Sydney Harbour, yang merupakan pusat pariwisata yang vital di kota ini. Kota Melbourne juga menawarkan pengalaman wisata yang menarik dengan jalanan seni yang sangat indah, kafe-kafe yang berkelas, dan kehidupan seni yang kaya juga menjadi tujuan populer di kota ini. Di Pulau Tasmania juga menawarkan kecantikan alam yang masih alami, termasuk pegunungan, danau, dan taman nasional yang menakjubkan. Karena memiliki garis pantainya yang luas, Australia juga dikenal dengan keindahan pantainya, seperti Bondi Beach di Sydney dan Whitehaven Beach di Whitsunday Island. Pariwisata petualangan seperti menjelajahi gurun outback dan menjumpai satwa liar seperti kanguru dan koala juga menjadi daya tarik tersendiri. Dan ada pun beberapa tempat menarik lain di Australia seperti Surfer Paradise, SeaWorld, dan Chevron Island. Selanjutnya, Australia juga memiliki berbagai makanan khas yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan geografis negara ini. Beberapa makanan khas Australia yang terkenal antara lain meat pie, Vegemite, lamingtons, barramundi, dan kangaroo steak. So, inilah informasi tentang negara Australia, salah satu negara termaju di dunia. Jika kalian ada saran tentang negara mana lagi yang akan kita bahas, bisa tulis di komen untuk video selanjutnya. Thanks for watching these videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in other videos and bye-bye.